Cara aplikasinya seperti ini ya. Cukup disiramkan aja, tapi jangan terkena spike. Usahakan agar tidak terkena calon bunganya. Ini untuk anggrek yang sedang berbunga, yang sedang spike atau sedang mekar, atau pada anggrek yang akan kita rangsang pembungaannya. Seperti yang ini misalnya, kita siramkan aja kepada media tanam seperti ini. Intervalnya 1 minggu sekali. Untuk yang ini sudah siap berbunga karena sudah tidak ada pertumbuhan daun baru lagi. Biasanya kalau kondisi seperti ini, daun terakhir sudah besar dan belum disusul dengan pertumbuhan daun baru, itu artinya sudah siap bunga. Jika seperti ini kondisinya, daunnya besar tapi disusul dengan pertumbuhan daun baru di tengahnya, ini artinya belum siap untuk berbunga. Nanti dibesarkan dulu daunnya. Setelah besar daunnya baru kita berikan pupuk pembungaan. Sementara untuk yang ini berikan pupuk pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana perawatan anggrek Phalaenopsis untuk skala rumahan ya. Jadi anggrek ini bisa ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi, tidak masalah. Yang penting tepat cara perawatannya. Kita akan bagikan caranya di sini dengan cara yang cukup mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita langsung lanjut ke topik utamanya. Untuk anggrek Phalaenopsis sebetulnya mudah banget berbunga. Bunganya besar dan juga awet tentunya. Tapi terkadang ada kesalahan teknik dalam perawatannya sehingga menghasilkan anggrek yang sulit untuk berbunga. Jadi jika teman-teman baru menanam anggrek Phalaenopsis, biasanya kan kita beli di nursery atau di toko, kondisinya sedang berbunga ataupun pasca berbunga, itu akan sulit berbunga kembali karena kebanyakan dari teman-teman yang merawat anggrek, yang baru memulai merawat anggrek, ketika anggreknya setelah berbunga atau pasca bunga seperti ini langsung diberikan pupuk bunga agar segera berbunga kembali. Padahal itu kurang tepat kalau menurut saya. Jadi jika teman-teman membeli anggrek kondisi berbunga ataupun kondisi pasca bunga, kita recovery dulu dengan pupuk pertumbuhan. Untuk yang ini contohnya, yang ini baru saya tanam baru beberapa minggu ya, makanya sudah mulai tumbuh. Nah, yang seperti ini jangan dulu diberikan pupuk pembungaan, nantinya akan lambat berbunganya. Bukannya bagus, malah akan lambat. Karena pada anggrek untuk yang kita beli di toko biasanya mengalami stres yang cukup parah karena pasca pembungaan. Contohnya yang ini daun awalnya panjang banget, tapi daun yang terakhir ketika dia berbunga daunnya tidak sepanjang daun sebelumnya. Ini artinya anggrek ini belum benar-benar recovery, dia masih dalam proses perbaikan atau proses recovery kembali. Untuk saat ini akarnya sudah mulai bagus, sudah mulai tumbuh. Untuk anggrek yang seperti ini jangan dulu diberikan pupuk pembungaan, berikan aja dulu pupuk pertumbuhan agar plannya subur. Nanti setelah tutup daun misalnya seperti yang ini, nah ini udah tidak ada pertumbuhan daun baru lagi, ini bisa langsung berbunga, diberikan pupuk pembungaan maka akan segera berbunga. Plan yang lainnya yang ini sudah spike, tentu saja diberikan pupuk pembungaan. Nah ini baru selesai berbunga. Nah ketika kita merawat anggrek seperti ini, ketika pasca berbunga langsung kita potong dan berikan pupuk pertumbuhan, nantinya si daunnya akan bagus. Untuk ini contohnya, ini daun barunya lebih panjang dari daun sebelumnya, artinya anggrek ini tidak stres atau stresnya tidak terlalu parah sehingga daunnya makin bagus, makin besar seperti ini. Untuk ini saya rawat atau saya tanam ketika berbunga ya, makanya daunnya bisa lebih besar karena tidak mengalami stres pasca berbunga. Sedangkan untuk yang ini saya beli pasca berbunga, jadi setelah habis bunganya baru saya bawa ke sini. Ini saya belinya seperti itu dari nursery. Ketika mendapatkan anggrek seperti ini, kita harus recovery dulu dengan pupuk pertumbuhan. Jika langsung pupuk pembungaan, hasilnya akan kurang bagus nantinya. Jadi kita racik dulu pupuk pertumbuhannya. Cara meracik pupuknya seperti ini. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Sebagian besar petani anggrek bulan atau Phalaenopsis memakai pupuk dari merek Gaviota ya. Cuma memang harganya agak mahal. Ini lebih murah, lebih terjangkau. Gandasil B yang merah untuk bunga, untuk yang sedang berbunga atau untuk perangsang pembungaan, sedangkan Gandasil D untuk pertumbuhan. Jadi kita aplikasikan sesuai dengan target yang kita inginkan atau sesuai dengan kondisi anggrek yang akan kita pupuk. Caranya boleh disiram ataupun disemprot. Jika belum terbiasa sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, atau jika mau disemprot dosisnya setengah dari ini, 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih. Ini untuk disiram. Kita bisa aplikasikan langsung ke tanaman yang akan kita pupuk.
Cara aplikasinya seperti ini ya, cukup disiramkan aja, tapi jangan terkena spike, usahakan agar tidak terkena calon bunganya. Jika untuk pertumbuhan bisa disemprot karena tidak ada calon bunganya, tidak masalah. Tapi kalau pada fase seperti ini, kondisi sudah spike, sebaiknya disiramkan aja ke media tanam. Ini untuk anggrek yang sedang berbunga, yang sedang spike atau sedang mekar, atau pada anggrek yang akan kita rangsang pembungaannya. Seperti yang ini misalnya, kita siramkan aja kepada media tanam seperti ini. Intervalnya 1 minggu sekali. Untuk yang ini sudah siap berbunga karena sudah tidak ada pertumbuhan daun baru lagi. Biasanya kalau kondisi seperti ini, daun terakhir sudah besar dan belum disusul dengan pertumbuhan daun baru, itu artinya sudah siap bunga. Jika seperti ini kondisinya, daunnya besar tapi disusul dengan pertumbuhan daun baru di tengahnya, ini artinya belum siap untuk berbunga. Nanti dibesarkan dulu daunnya. Setelah besar daunnya baru kita berikan pupuk pembungaan. Sementara untuk yang ini berikan pupuk pertumbuhan. Untuk yang ini belum siap dibungakan, jadi kita berikan dulu pupuk pertumbuhan sampai daun barunya besar ya. Jika daun baru sudah besar, kita ganti dengan pupuk pembungaan. Cara meracik pupuknya sama seperti tadi. Jika mau disiramkan, dosisnya 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih, dan ini dosis maksimal. Jadi bisa di bawah ini. Jika belum terbiasa dengan pupuk ini, sebaiknya menggunakan dosis di bawah ini. Misalnya disiramkan aja seperti ini. Bisa juga disemprot ya, tidak masalah. Kalau untuk anggrek yang belum berbunga seperti ini, tapi dosis di bawah ini tentunya. Nah, seperti ini aja cukup. Intervalnya sama 1 minggu sekali. Kita simpan kembali di tempat semula. Kita lanjutkan ke permasalahan yang sering dialami pada penghobi anggrek atau pada perawatan anggrek Phalaenopsis. Yang pertama adalah busuk bagian daun, seperti yang ini. Ini sudah pernah busuk bagian daunnya, saya potong, kemudian diberikan fungisida ya. Itu cara penanganannya. Jika terkena busuk daun, segera potong bagian daun yang busuknya dan berikan fungisida, akan sehat kembali. Yang kedua, agar tidak mudah busuk, sebaiknya penanamannya dibalik seperti yang ini. Nah, jadi ada 2 alternatif cara penanaman, bisa berdiri seperti ini untuk penanaman Phalaenopsis, bisa juga ditanam terbalik seperti yang ini. Untuk penanaman terbalik seperti ini jauh lebih aman karena kelebihan air, atau jika ada hujan ataupun pada penyiraman yang berlebihan, air tidak tergenang di bagian sela-sela daun seperti ini ya. Jika pada penanaman seperti ini berdiri, air akan tergenang di sini dan beresiko busuk. Tapi jika penanamannya terbalik seperti ini, jauh lebih aman. Dan ini pun saya tanam full rain dengan media tanam yang cukup becek, Sphagnumos, tapi masih bisa bertahan bagus karena lebih subur, daunnya lebih panjang jika ditanam terbalik seperti ini. Selain di pot, bisa juga di batang pakis seperti ini. Ini yang baru nanam, saya tanam terbalik juga, pertumbuhannya bagus. Jadi saya memakai media tanam Sphagnumos, dalamnya Sphagnumos, ditempelkan di batang pakis, ditanam terbalik seperti ini. Ditanam full rain, terkena hujan secara langsung, guyuran hujan, malahan bagus ke perakarannya. Jika di media tanam Sphagnumos dan di dalam soft pot atau pot secara berdiri, biasanya rawan busuk, tapi kalau dibalik seperti ini lebih aman. Itu untuk menghindari busuk pada bagian batang ataupun daun. Kemudian yang selanjutnya, serangan bekicot atau keong. Itu yang cukup sering terjadi pada perawatan anggrek Phalaenopsis. Misalnya untuk yang ini terkena serangan bekicot, dimakan sama keong di bolong seperti ini. Cara penanggulangannya atau cara mengatasinya memakai toksiput ataupun siput tox. Ada racun siput berupa granul, bisa ditabur di media tanam atau di tempat jalannya siput pada malam hari, ditaburkan pada sore hari, dan biasanya pada pagi hari siputnya sudah pada mati. Untuk pencegahan hama penyakit, kita bisa menggunakan insektisida dan juga fungisida digabung, tidak masalah dalam satu aplikasi. Untuk pupuk bisa juga digabung, tapi pada plant yang belum berbunga ya. Jika pada plant yang sedang berbunga khawatir gosong, jadi kita pisah. Untuk pupuk disiram, sedangkan untuk pestisida disemprot. Cara aplikasinya, kita semprotkan. Untuk dosis dan aturan pakainya bisa dilihat di label masing-masing kemasan, karena tiap merek itu berbeda-beda dosisnya. Untuk yang ini saya memakai Decis, ada lain juga tidak masalah. Untuk insektisidanya bisa memakai Decis, Alika, ataupun Curakron, ataupun yang lainnya, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan dosis yang dianjurkan, bisa dilihat di label kemasannya. Sedangkan untuk fungisida, saya memakai fungisida tepung merek Antrakol ya, merek lain tidak masalah juga. Yang penting disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Nah, untuk aplikasinya, jika pada musim penghujan atau pada kondisi yang rentan hama atau banyak hama, aplikasikan seminggu sekali.
Tapi jika pada musim kemarau ataupun sekiranya tidak terlalu banyak hama, bisa diaplikasikan 2 minggu sekali. Disemprotkan aja ke semua bagian tanaman. Cara aplikasinya seperti ini ya, disemprotkan aja ke semua bagian tanaman. Pada musim penghujan sebaiknya lebih rutin, jangan sampai telat karena rawan busuk. Apalagi fungisida itu sangat penting. Jika telat pemberian fungisida biasanya rentan busuk, apalagi pada penanaman anggrek. Dengan cara berdiri seperti ini, ditanam fluorine, itu rawan busuk kalau tidak diberi fungisida. Pada tanaman yang sedang berbunga tidak masalah, disemprot juga. Yang penting jangan digabung dengan pupuk ya, seperti ini. Tidak masalah disemprot. Diusahakan aplikasi pada sore hari, karena jika pada pagi hari, ketika tengah hari cuaca panas tadi khawatir gosong, karena pada pestisida, insektisida ataupun fungisida ada efek panas. Kalau tengah harinya panas tadi khawatir gosong bagian daun ataupun spike-nya. Kita lanjutkan lagi ke permasalahan yang berikutnya. Permasalahan yang berikutnya adalah terlalu memaksakan pembungaan pada anggrek yang tidak sanggup berbunga atau yang tidak layak untuk berbunga. Misalnya seperti ini, anggreknya kurang bagus, ini kurang sehat, daunnya terlihat sangat kecil tapi berbunga. Pada kondisi seperti ini sebaiknya jangan dibiarkan bunganya terlalu lama, kita buang aja bunganya. Kalaupun dibiarkan berbunga sampai mekar, ini tidak akan maksimal. Setelah habis bunganya, plantnya juga akan habis, akan mati karena stres parah, karena anggreknya memang kurang layak untuk dibungakan. Jadi kita buang aja saluran bunganya seperti ini. Kita recovery dulu, berikan dulu pupuk pertumbuhan, atau jika perlu diganti media tanam kita bongkar dan kita ganti. Cek, kita lihat tidak ada perkembangan akar barunya. Ini artinya plant ini kurang bagus, dalam kondisi yang sakit tapi dia berbunga. Kita bongkar aja media tanam lamanya. Nah seperti ini, cuci dulu sampai bersih. Nanti setelah dicuci sampai bersih, kita gantung selama 1 hari 1 malam. Cuci seperti ini aja ya, biar bersih dulu media tanam yang lamanya. Jika ada akar yang membusuk kita buang dan kita gantung terbalik selama 1 hari 1 malam di tempat yang teduh, yang tidak terkena cahaya matahari. Nah plantnya digantung terbalik seperti ini ya. Jangan lupa diberikan fungisida. Tujuannya agar mensterilkan dulu bagian akar dari media tanam yang lamanya. Khawatirnya di media tanam yang lama ada bibit penyakit. Jadi kita cuci bersih, kita berikan fungisida dan insektisida. Kemudian kita gantung selama 1 hari 1 malam. Barulah besoknya kita tanam ulang dengan media tanam yang baru. Sementara sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan yang lainnya yang belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.